Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis azastudio.org. Di tutorial series kali ini saya mau membahas particle flow di 3ds Max. Di video ke-1 ini saya akan memberikan beberapa contoh pembuatan objek dengan particle flow. Di sini ada gambar semacam ini dan di sini dibentuk oleh yang namanya particle flow. Di sini kita bisa membuat titik-titik semacam ini dan titik-titik tersebut kita bentuk menjadi sebuah huruf dan lainnya ada di pinggir ini. Dan kita juga bisa membuat semacam ini, ada beberapa variasi lagi yang saya buat dengan particle flow. Lalu ada semacam ini, kita bisa membuat pohon yang banyak hanya dengan menggunakan particle flow. Jadi kita di sini membutuhkan objek utama yaitu pohon dan dengan particle flow kita bisa mengcloning, membuat pohon tersebut menjadi banyak dan kita bisa menata sedemikian rupa. Dan di sini ada rumput, pohon tadi saya tambahkan dengan rumput dan semua ini saya buat dengan particle flow termasuk pohon dan rumputnya. Di sini ada kamera yang berbeda. Dan di sini saya juga membuat partikel dari silinder yang ditata sedemikian rupa dan menyerupai huruf A, S, A, menyerupai tulisan ASA. Di sini ada beberapa versi. Kita juga bisa memberikan blur di partikel tersebut. Lalu di sini saya juga mempunyai beberapa video contoh dari partikel semacam ini. Kita bisa menjalankan partikel yang ada menjadi seperti itu. Oke. Dan sekarang kita langsung masuk ke 3ds Max untuk mengetahui bagaimana cara mengaktifkan particle flow dan tampilan dari fungsi ini. Oke, sekarang saya berada di 3ds Max 7 dan pertama untuk mengaktifkan particle flow ada beberapa cara di 3ds Max. Kita bisa masuk ke bagian geometri. Di sini saat kita mengambil di bagian pilihan sini, di sini ada particle system. Di area particle system kita mempunyai BF source, snow, B-array, super spray dan masih banyak lagi dan saya membuat BF source. Saya aktifkan BF source dan saya klik lalu drag di bagian viewport. Maka saya sudah mempunyai particle flow. Dan secara otomatis saat saya menjalankan kursor di timeline, maka akan ada partikel yang berasal dari particle flow tersebut. Oke. Saya reset. Tadi adalah satu cara untuk memberikan particle flow. Dan Anda bisa memberikan particle flow dengan cara mengeluarkan menu yang ada di particle flow. Anda bisa menekan angka 6 pada keyboard dan akan keluar semacam ini. Dan jika Anda mengklik lalu drag di empty flow atau standard flow, maka otomatis di viewport itu sudah ada semacam ini, BF source, seperti tadi. Anda bisa menghapusnya, dan saya coba ganti dengan standard flow. Dan di standard flow akan sama fungsinya saat kita mengaktifkan dengan ini, particle system, BF source. Dan otomatis saat saya menjalankan ini, menjalankan kursor di timeline, akan ada partikel yang keluar dari particle flow. Oke, semacam itu. Oke, saya hapus lagi. Dan tampilan ini itu akan sama persis jika kita menggunakan BF source yang ini lalu particle view. Oke, akan sama. Jadi kita bisa menggunakan dua cara, yaitu mengklik tombol particle view atau tekan 6 pada keyboard. Oke, sekarang saya mau menjelaskan interface yang berada di sini.
Di bagian atas ada menu dan di sini ada edit. Kita bisa menambahkan beberapa komponen dari particle flow dan di sini ada select all, select one, all, dan banyak lagi. Lalu di sini ada display. Jika kita menonaktifkan maka parameternya akan hilang. Dan di sini ada beberapa tampilan kolom. Dan di display kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan informasi yang ada di situ. Dan di sini ada default display, ada global, lokal, global, first, semacam ini, track update, particle count, oke, semacam itu, dan update progress. Lalu di sini ada tampilan utama di mana kita bisa merancang semua partikel yang kita gunakan dalam project ini. Dan di sini ada depot. Jika kita lihat di sini depot dan kita aktifkan depot, di sini ada semua komponen yang bisa kita aktifkan di particle flow ini. Di sini ada test, dan setiap kali kita mengklik menseleksi, maka di sini akan ada keluar description yang berbeda sesuai dengan apa yang berada di sini. Di sini ada juga operator dan tes. Jadi komponennya dikelompokkan menjadi dua, tes dan operator. Lalu di sini jika Anda berada di 3ds Max terbaru, di sini adalah preset. Jadi kita bisa membuat particle flow di sini lalu kita simpan sebagai preset dan suatu saat kita bisa menggunakannya lagi. Oke, seperti itu. Dan jika saya pergi ke sini, saya membuka standard flow, maka otomatis saya sudah mempunyai partikel dari sini. Dan di area sini saat kita mengaktifkan sesuatu, menseleksi sesuatu, maka di sini ada parameter dari sesuatu yang kita pilih. Di sini ada parameter. Lalu jika saya klik di bagian sini, maka ada parameter yang berbeda. Di sini pun ada parameter yang berbeda. Seperti itu. Dan kita cukup membuat perubahan di sini. Jadi kita bisa mengatur angkanya, kita bisa mengatur pilihan yang ada di masing-masing komponen yang ada di sini. Oke, seperti itu. Kita bisa di sini, jika kita menggunakan banyak particle flow, maka kita butuh beberapa tool yang berada di sini. Jika kita aktifkan ini, maka kita bisa menarik dan kita bisa menuju ke partikel-partikel tertentu. Di sini juga ada zoom, kita bisa memperkecil tampilan. Lalu di sini aja hampir sama dengan di viewport pada 3ds Max. Kita bisa melakukan hal semacam ini. Lalu di sini ada fit dan di sini no zoom standar, menghilangkan zoom, dan di sini ada fit, semua akan terlihat. Lalu di sini ada no zoom dan di sini ada semacam ini. Di sini kursor kita berupa tangan, dan untuk mengembalikan kursor kita ke kursor utama, kita klik kanan. Maka di sini kita langsung bisa memilih seperti tadi. Dan untuk kembali ke fungsi ini, kita bisa mengklik seperti ini. Oke. Klik kanan untuk merubah kursor kita. Oke, mungkin sekian tutorial pertama dari particle flow, dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Pastikan Anda update website saya, asastudio.org, dan tutorial-tutorial lain tentang particle flow akan ditambahkan di website tersebut. Oke, sekian tutorial pertama dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.